16.02 tanggal 27 Mei 2021. Nah, ini bunganya ungu ya. Tengahnya kuning. Ini bunga terong. Nah, jadi ternyata ini benar terong. Setelah dipertanyakan berkali-kali, diragukan, dan ternyata benar terong ya. Sepertinya juga sih, karena dia belum keluar. Jadi emang waktu itu tuh beli terong tuh banyak jenisnya. Ada yang ungu, ada yang hijau. Tapi nggak tahu yang udah ditanam yang mana, ditanam di mana, lupa lagi itu karena nggak dikasih label seperti biasa. Kebun pemalas ya, seperti itu. Karena ya bingung lah. Terus di sini ada satu lagi kuning juga ya tengahnya. Kayaknya mereka berarti satu jenis. Mungkin terong ungu yang biasa, yang panjang-panjang itu. Ini masih banyak yang kosong di sini, tapi saya emang belum ada lagi bibit karena yang saya semai ternyata nggak tumbuh-tumbuh. Saya nggak tahu apakah tanahnya yang kurang baik, apa benih yang udah kadaluarsa, saya nggak tahu. Mungkin harus dibuang lagi ke sini, buang gitu, terus nanti tumbuh lagi sendiri kayak si terongnya. Mungkin harus kayak gitu. Ini juga udah kering, di sini harus disiram. Yang sebelah sana sepertinya dia masih basah, tapi yang di sini nih kering. Kita siram. Ini banyaknya pasir sih kayaknya, karena emang efek dari sini juga. Jadi kayaknya dua ada tanah yang dari sini diambil ke situ. Ini di sini ada jagung, bagus juga lah, nggak apa-apa. Dia di sini ada okra. Jadi okranya waktu itu ada, sekarang udah nggak ada, nggak tahu kemana. Atau udah diambil ya sama saya, lupa. Terus ada tanaman ini lagi yang kita lagi-lagi mencurigai ini adalah terong. Kok kita sih saya, tapi yang itu berduri, yang ini enggak ya. Ternyata terong yang ini enggak. Saya pas lagi ngejelasin kepegang durinya, jadi penasaran. Di sini ada bayam yang lebar banget, super lebar. Mungkin karena udah dikasih pupuk juga, terus saingannya sedikit. Terus ini ada rosella yang belum dipetik, udah dikasih penahan bambu karena dia longsor. Dia jatuh lagi, berbaring lagi. Jadi kita harus selamatkan si rosellanya gitu. Nah, di sini kita punya cengek. Ini cengek sih, kayaknya kita nyebutnya masih cengek ya. Cabai yang pedes tuh, cabai kecil yang pedes tuh cengek disebutnya kalau orang Sunda. Nah, kita bisa petik aja dengan gunting biar daun-daun yang mungkin ada calon bunganya nggak keambil gitu. Udah, ini ya cengeknya. Tuh, ada cengek. Wah, semutnya loncat, dia bunuh diri. Oke, kita lihat lagi ada apa ya. Ini ada bengkuang. Bengkuang ini dia itu potnya ada yang polybag ini. Tapi nggak tahu dia bisa dipanen apa belum. Tapi kering juga, sekarang berarti harus disiram. Ini juga kering, cengek yang warna-warni itu, cengek cherry. Ini ada, wah banyak yang udah nggak ada daunnya nih. Kemana ya? Ini adalah cincau hitam, janggelan. Hari ini berarti kita nyiram lagi karena ini juga cengek warna-warninya juga udah kering banget. Oke. Nah, di sini juga ada lagi cengek. Kalau nggak salah ini di kita tuh disebutnya cengek domba ya, yang merah-merah kayak gini tuh, yang gede-gede kayak gini. Nah, ini juga kita bisa panen. Ini ada lagi terong. Ini lebih ungu dia. Di pot yang ini ternyata bersatu dengan cengek. Sehat ya berarti. Alhamdulillah. Nanti kita kasih pupuk lagi kalau udah mulai agak lama gitu deh. Saya nggak tahu kapan waktunya memanen ini kedondong. Apakah udah bisa dipanen ya? Nggak tahu. Ini pohonnya kedondong mana ya? Oh, di sini. Di polybag yang ini yang ada ubinya. Tuh, ubinya tuh udah jadi tumbuh di mana-mana ya. Sekali kita tancap, nanti dia tumbuh merambat, menjalar, nanti dia tumbuh lagi. Jika rumput liar, tapi itu bisa dimakan daunnya. Nah, ini udah nggak tahu ini bisa diambil kapan. Tapi masih kecil, tunggu aja lah. Nah, alhamdulillah ini dia udah serimbun ini. Padahal waktu itu saya lihat daunnya kayak cuman 4. Saya ngomong sama siapa sih? Sama ngomongin apa sih nih? Ngomongin ini bayam Brazil. Jadi waktu itu kalau nggak salah daunnya itu 4,
ya, masih kecil lah gitu, terus sekarang udah serimbun ini. Mungkin karena ada pupuknya, terus dia tumbuhnya bebas sendirian di sini. Dan ini kita buang juga bekas saudaranya di sini, kerangka saudaranya, supaya dia kalau busuk mungkin bisa jadi pupuk, mungkin ya. Kalau enggak dia bisa tumbuh lagi gitu. Jadi kita nanti di sini punya satu karung bayam Brazil, karena bayam Brazil ini tumbuhnya mudah banget. Ya udahlah, kalau mudah mah kita bisa panennya banyak, kita bisa atur kapan kita panen. Terus semakin banyak kita tanam, kita bisa atur kapan kita panennya. Jadi kayak bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu, tuh tiap hari kalau nggak bosan makan bayam Brazil ya. Saya lagi motongin ini belimbing, dan ini batang-batangnya banyak yang udah kering gitu, jadi bisa dipatah-patahin. 31 Mei 2020 jam 17.09. Saya mau ngasih lihat ini. Dan ini anaknya. Ada yang lebih kecil lagi. Jadi hujannya itu deras banget. Dan lama. Akhirnya bunga ini juga layu ya, karena nggak kuat nahan air. Ya, fokusnya hilang. Kecuali zinnia. Jadi kalau bunga zinnia itu emang dia juga kalau mau dipetik susah. Batangnya kokoh, jadi dia sekarang masih bagus-bagus saja. Tuh, masih bagus ya. Alhamdulillah. Pokoknya nggak ada yang terlewat deh sama hujannya. Semuanya kebasahan. Dan ini udah mulai bagus cabai-cabainya, cengek-cengeknya. Terus ini tomat, dia udah mulai mengeluarkan ini ya. Ini harus dipetik-petikin, kalau nggak dia ngambil energi dari tanamannya, tunas air. Oh iya, ini juga ada yang patah, biarin aja lah. Ini yang paling gendut, cengeknya. Tuh, udah pada gede-gede tomatnya. Ini bahkan udah ada yang berbunga, jadi ini harus dibuang tunas airnya biar nggak ganggu pertumbuhan. Sebenarnya ada kale ya, masih punya kale, cuman ini kecil-kecil aja, jarang dipetik juga. Tuh, dia kecil terus, kayaknya gara-gara tanahnya sering kering gitu, jadi dia tumbuhnya kurang bagus. Kayaknya kita udah bisa panen selada yang ini, atau besok aja habis hujan. Jadi kayaknya besok aja atau nanti aja kalau udah malas. Kalau udah nggak malas maksudnya, soalnya dia lagi bagus-bagusnya. Terus habis hujan juga biasanya cepet ngegedein juga, jadi kita bakal lihat apakah dia ukurannya akan besar sekali atau bagaimana. Oh ya, yang waktu itu kita pembenihan di sini, yang penyemaian itu kayaknya nggak pada tumbuh deh. Ini nggak tumbuh. Yang di sini juga kayaknya nggak tumbuh. Gak tahu nih. Yang di bawah sini juga nggak tumbuh. Ini dan yang ini juga nggak tumbuh. Ini rumput liar ya. Oh ya, ini juga nggak tumbuh nih. 1, 2, ini nggak tumbuh juga. Waduh, kenapa ya? Tanahnya jelek kali ya. Atau kita tanamin ini aja deh, bengkuang deh. Kenapa saya mau lebih milih nanam bengkuang? Karena kayaknya bengkuang itu bijinya gede, jadi lebih kokoh aja. Semoga sih. Saya tuh lagi nyembunyiin bunga soka. Jadi dia waktu itu baru dipindahkan, dan akhirnya ya kita sembunyikan dulu di situ. Kalau udah terbiasa nanti kita keluarkan. Tapi
kayaknya dia udah terbiasa. Nah, karena alhamdulillah sekarang hujan ya, beres hujan, terus ini sore hari, jadi kita bisa pindahkan dia sekarang. Nah, di sini aja buat makanan kupu-kupu dan kolibri kalau ada. Oh iya, kenapa saya senang mindahinnya sekarang? Karena dia tuh masih punya banyak waktu. Ada jari. Masih punya banyak waktu buat menyesuaikan diri sampai besok pagi kena sinar matahari. Jadi senang aja kalau mindahin tuh sore-sore, berkebun sore-sore. Mendingan sekarang panen bayam Brazil aja deh kayaknya. Kalau saya nemu gunting di luar rumah, saya bakal panen ya si bayam Brazil karena dia udah banyak. Tuh, buat dimasak. Udah banyak banget, yang disembunyiin juga udah bagus. Tuh udah mulai keluar-keluar yang disembunyiin semua. Tuh. Ayo kita panen. Maaf ya, kalian juga belum dipanen. Nah, kalau ini dia nggak saya panen sore karena pingin langsung dijemur. Jadi kalau saya sore nanti keburu nungguin keringnya lama. Akhirnya tetap masuk ke rumah buat ngambil gunting. Ya udah, sekarang kita gunting aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting dimanapun juga jadi sih si bayam Brazil mah. Nanti dia tumbuh lagi soalnya. Nggak ada aturan pastinya harus nyisain berapa enggak kalau bayam Brazil. Nanti dia tumbuh lagi, bagus lagi. Yang ini mah rimbun banget. Tuh. Gunting. Nah, yang di sini juga kita panen ya karena dia udah kayak terlalu rimbun gitu. Yang di sini mah nanti aja deh. Yang ini dulu. Karena bayam Brazil di saya itu keburu tua pas baru subur. Maksudnya tuh ketika dia rimbun dia tuh udah keburu tua. Selalu begitu ya. Nah, akhirnya si batangnya nggak bisa dimakan. Bisa aja sih, cuman keras banget. Akhirnya kita harus metikin satu-satu daunnya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti keras. Ini batangnya keras banget soalnya. Tuh udah kepalang tua. Tapi pas tua dia malah rimbun gitu loh. Pas muda-muda dia susah banget rimbunnya. Pokoknya nanam bayam Brazil mah kudu banyak. Nah, kalau misalnya kita nggak punya lahan yang sekaligus luas buat ditanemin bayam Brazil, kayak gini aja ditumpang-tumpang tuh. Dari ini aja dapetnya segini. Oh enggak, deh, sama ini sedikit tadi. Jadi dari ini aja dia bisa dapetnya banyak. Karena kalau misalnya kita disekaligusin satu lahan kan nggak punya ya. Kalau saya, jadi ya udah aja di sini. Di sini ada. Pokoknya di tiap pot diisi dengan apapun, nggak cuma satu. Kita harus teliti ya. Jadi di satu batang yang kita ambil itu, dia siapa tahu ada ininya kayak semut kayak gini, atau ada yang putih-putih tadi mana ya. Pokoknya suka ada yang putih-putih gitu. Terus, nah kalau bisa udah dipetikin daunnya, udah bersih gitu. Oh iya, suka ada siput juga. Nah, batangnya itu bisa kita tancapin lagi, jadi kita bakal punya banyak sekali bayam Brazil. Dan bisa dipanen sepanjang tahun asal nanamnya banyak.